Ini mas bekalnya. Makasih sayang. Kamu yakin mau ikut hari ini? Udah lihat tadi di TV, sebahaya itu. Kamu gak kasihan sama Biru sama Sekar, masih kecil loh. Ya, tenang aja deh. Mas bakal jaga diri baik-baik. Lagian, kan ini emang udah jadi tanggung jawab mas. Tapi pas mas gak di rumah, tolong jagain Sekar sama Biru ya. Sekar, Biru, pamit sama ayah dulu yuk. Iya, Biru apa sih? Minggir, aku juga mau peluk ayah. Udah, jangan ribut. Ih, ayah, emangnya mau kemana sih? Ayah mau pergi jagain Indonesia. Tapi nanti ayah bawa hadiah kan? Bawa nggak ya? Ih, ayah. Iya, nanti ayah bawain batagor yang banyak banget. Yeay, batagor! Ya udah deh. Dadah, ayah. Bukan aja lupa mas. Hati ya. Yuk nanti mau makan apa kalian? Mau nugget? Ayam bakar boleh gak mah? Ya, Ma, ayam Ayam bakar. bakar ya. Oke mah. Belajar apa nih? Matematika mah. Biru, isi bensin dulu makan yuk. Iya, Ma. Makan sih. Cici makan juga dong. Ya. Enak nggak Ci masakan mama? Emang bukan enak lagi mah, tapi enak banget. Pinter. Mau cuci piring jagain adik kamu ya? Ya mah. Selamat malam pemirsa. Dilaporkan terjadi kerusuhan di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang menyebabkan salah seorang lihat, Ci, itu ada ayah, Ci, TV, Ci. Apa sih Biru? tewas di tempat. Ci, sekarang tuh di TV, Ci, ada ayah, Ci. Korban segera dievakuasikan ke udah rumah lah. sakit terdekat. Sekian berita pada malam Ma, ini. itu ada TV, mana? Di TV, mana? Itu ada ayah, Ma. Di TV. Serius, itu Mas Panca. Mama. Mas Panca. Mama, Biru, kalian kenapa? Ci, di TV, Ci, ada ayah. Seorang aparat kepolisian berinisial P tewas di tempat. Menurut laporan kepolisian, korban segera dievakuasikan ke rumah sakit terdekat. Sekian berita pada malam hari ini. Terima kasih. Masuk ke dalam materi, pasca kerusuhan Mei 1998, hukum negara merespons dengan membentuk tim investigasi dan menindak pelaku pelanggaran, meski penegakan keadilannya dinilai belum sepenuhnya tuntas. Setelah kerusuhan Mei 1998, pemerintah berupaya mendekatkan hukum melalui penyelidikan dan reformasi institusi, namun banyak kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan. Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, Biru, bagaimana pendapatmu? Baik, Biru, silakan. Jadi gini Pak, menurut saya respon hukum pasca kejadian Mei 1998 ini memang cukup lambat Pak. Keluarga dan korban masih menunggu keadilan dari pihak terkait. Terus masih banyak juga kasus yang belum terselesaikan oleh hukum. Baik, Biru, terima kasih atas pendapatnya. Mari kita masuk ke materi berikutnya.
Cici. Aduh. Revo juga lama banget sih. Gimana tadi kelas lancar? Kalau kelas sih lancar-lancar aja ya. Tapi ini satu, dosen masih bahas soal 98 terus, nggak pernah kelar. Ya, Ru, itu mah gak akan selesai. Lagian ya, itu tuh kasus yang bakal selalu ngebekas dan gak akan tuntas. Pokoknya susah deh. Bentar, Ci. Mas, saya butuh bantuan hukum. Saya dituduh ikut rusuh di demo kemarin. Padahal saya cuma ojol yang lagi ngantar pesanan. Polisi salah tangkap, Mas. Tolong dibiarkan saya masuk penjara. Aduh Mas, jadi Masnya tenang dulu aja. Kirimin semua dokumen, file-file, bukti-buktinya ke email saya. Nanti saya ngurus deh, gampang. Saya takut, Mas. Mereka bilang kalau saya ngelawan, keluarga saya juga bisa. Wih, aduh, Itu siapa, Ru? klien baru. Katanya sih korban salah tangkap polisi pas demo kemarin. Hati-hati, Ru. Biasanya kasus yang kayak gitu tuh nggak bersih. Ada aja pihak yang ngotorin. Kamu harus hati-hati ya. Iya bener. Udah, yuk pulang yuk, sekalian cari makan. Yuk. Woi, kenapa, Ru? Ayo cepet. Enggak apa-apa. Siapa lagi nih? Jangan coba-coba buka masalah itu. Hah? Siapa ini? Hah? Kok mati? Apa semua ini? Coba deh telepon Cici. Ci, kamu gak akan percaya apa yang baru aja aku temuin tadi. Kenapa, Biu? Coba dong, apa-apa? Tonton aja dulu, kenapa? Ada apa? Aku baru aja nemuin dokumen tentang kasus ayah. Kita harus selidiki sampai tuntas, Ci. Ci, Kayaknya enggak deh, Ru. Jadi itu lama banget. Ci, please. Ini demi ayah, Ci. Udah lah, Biu. Kita nggak perlu gali soal kasus lagi. Ci, ayolah. Ini ayah, Ci. Ayah. Enggak, Biu. Yaudah, kalau Cici gak mau bantu, biar aku yang usut kasus ini sendiri. Ya udah, oke, aku bolehin. Tapi tolong jangan sendiri. Aku saranin minta bantuan. Kalau yang kamu percaya, kita bisa bantu kamu deh. Oh iya, ada seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin yang telah hadir pada seminar kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dulu pernah bekerja di ANRI dan pernah menangani kasus-kasus 98. Perkenalkan Bapak Dr. Sanjaya SHMH. Saya
dulu pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas 11 Maret, lalu melanjutkan S2 di Universitas Indonesia, dan saya menempuh pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada. Saya dulu pernah bekerja di Andri, teman-teman. Dan saya dulu pada tahun 98 saya suka menangani kasus-kasusnya seperti pembunuhan, kerusuhan, dan yang lain-lain. Banyak korban berjatuhan pada tragedi Trisakti. Banyak orang yang kehilangan keluarganya, terpisah dengan keluarganya. Peristiwa pada tahun 98 menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia saat rakyat bersatu menuntut keadilan dan perubahan. Namun, di balik semangat reformasi tersimpan luka yang tak bisa dilupakan. Menjaga ingatan atas 98 berarti menghormati para korban dan belajar dari masa lalu. Dengan mengingat, kita memastikan tragedi serupa tak terulang dan nilai demokrasi terus terjaga. Sekian dari saya, terima kasih. Pak Sanjaya, boleh minta waktunya sebentar? Oh ya, boleh. Di luar saja. Oke. Ya, kenapa? Jadi gini Pak, saya tuh mau minta tolong. Tolong apa? Bapak saya, mendiang bapak saya, lebih tepatnya di satu instansi yang sama dengan Bapak. Namanya Pancawijaya. Pernah dengar nggak Pak? Bapak itu ya. Iya, kenapa? Jadi sekarang tuh saya sedang mencoba menelusuri kasusnya Pak, lebih dalam. Bapak boleh bantu saya nggak Pak? Nama yang berat. Besok kamu ketemu, kita ngobrol lagi deh. Oh ya udah. Siang, pas saya makan siang. Saya biasa makan siang di warung kopi tua. Oh ya. Jam 12 datang saja ya. Ya udah, nanti ketemuan aja ya. Ya. Ya, siap. Baik Makasih, ya. Pak. Sama-sama. Selamat siang Pak. Siang Biru. Siang. Silakan Biru, duduk dulu. Sebelumnya terima kasih banyak Pak membuat Bapak buat waktunya Pak. Terima kasih banyak. Sebelumnya maaf buat Bapak nunggu tadi. Apa-apa, santai aja, anggap aja teman. Iya Pak. Jadi langsung aja ke intinya. Bapak, saya ingin tahu sebenarnya, Bapak pernah dengar kasus tentang ayah saya nggak Pak? Pancawijaya tahun 1998. Bapak itu, ya saya pernah dengar. Kami dulu berada di instansi yang sama. Tapi kasus itu rumit. Lebih banyak orang melupakannya. Justru itu Pak, selama ini keluarga saya cuma dapat kayak potongan ceritanya gitu Pak. Saya sebenarnya sudah coba cari beberapa berkasnya tapi mangkrak. Sampai sekarang belum tahu pasti itu siapa pembunuhnya. Ini Pak, dokumen yang saya temuin waktu itu. Belum sempat saya buka sih Pak. Lihat cover depannya doang. Ya udah, ayo kita lihat bareng-bareng deh. Kok robek? Robek? Aduh, padahal ini penting loh buat penyelidikan. Iya, barang bukti. Udah deh, biar jelas saya bisa bawa kamu ke arsip polisian. Serius Pak, itu akan sangat berarti. Tapi ya Ru, ini kasus bukan kasus sederhana. Semakin kamu gali, semakin banyak fakta yang akan melapar kamu. Kalau kamu siap, saya ajak kamu ke arsip kepolisian. Saya siap Pak, demi ayah saya. Ayo, siapa saya ke arsip kepolisian? Ayo Pak. Ada ini di Lampis Pak. Saya pernah bekerja di instansi yang sama mengenai kasus ini. Memang saya hanya terdaftar kok. Cek saja.
Siap Pak. Jangan. Kok Bapak bisa punya akses ke tempat kayak gini, Pak? Pengalaman selalu, bro. Tidak semua orang boleh dokumen dengan HP kamu harga banyak. Ini sama persis seperti dokumen yang aku temukan. Tapi di komenku tidak ada lembar ini, barang bukti. Berarti ada orang yang sengaja memberikan bagian itu, Pak. Tapi siapa sih yang berani menemukan bagian ini? Tenang, penting kita tahu yang kita harus buktikan sekarang. Ini barang bukti, Pak. Oh iya. Jadi selanjutnya gimana, Pak? Kita lanjut dulu saja. Tadi sudah mulai kalah. Oke. Ayo saya ambil otak. Apa sih? Aneh banget. Aduh. Mandi dulu deh. Jadi gini, Pak. Saya sambil makan ya? Oh iya, siap. Beberapa hari yang lalu, saya sudah mencoba menyelidiki beberapa hal dari dokumen yang Bapak kirim. Sebenarnya ini baru hipotesis saya sih, Pak. Tapi ada hal yang menarik perhatian saya, Pak. Di sini
tertulis senjata yang digunakan oleh pelaku adalah SP2 V5 A1 kaliber kan. Nah, setelah saya selidiki lebih lanjut, ternyata senjata ini hanya bisa diakses oleh kepolisian militer Indonesia. Jadi kayak orang-orang militer doang yang bisa mengakses. Jujur, saya sedikit menaruh kecurigaan sih, Pak. Ya juga, Biru. Kamu prihatin juga ya? Saya, dari informasi yang saya dapat, ayah kamu, motif pembunuhannya adalah dendam pribadi kan? Iya. Dan saya dengar dari beberapa kabar kalau ayah kamu pernah terlibat dengan kasus tabrak lari dan menjadi pelaku. Mungkin ya pelaku pembunuhan ayah kamu itu berkaitan dengan korban tabrak lari. Ya entah sih, soalnya kemarin juga dokumen yang kita selidiki gak tertulis apa-apa tuh tentang tabrak lari. Iya sih, Pak. Di dokumen memang motifnya tertulis seperti itu. Tapi nggak mungkin lah, Pak. Saya nggak percaya kalau ayah saya jadi pelaku. Apalagi jadi pelaku pas pembunuhan itu. Saya paham, Biru. Tapi di sini ada 2 hasil otopsi. Yang pertama, otopsi korban pertanggal 9 Mei 1998. Dan hasil otopsi ayahmu tanggal 13 Mei 1998. Kosong. Maaf ya, Biru, udah bikin kamu sedih. Saya pernah kenal dengan saksi ketiga. Dia mantan penjaga CCTV Romo Dwi Arsyah. Jangan buang waktu lama-lama. Ayo ke tempat dia sekarang, ke rumah dia. Yuk. Yuk. Pak Sanjaya. Siang, Om Romo. Ada perlu apa kesini? Ayo masuk dulu. Duduk ya, Om. Ya, duduk. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Udah, nggak usah repot-repot, Om. Gak apa-apa. Silahkan diminum. Udah ngerepotin, Om. Gak apa-apa. Jadi, ada perlu apa kesini? Terus, yang ini siapa? Sepertinya kita baru pertama kali ketemu. Saya Biro, Om. Biro Wijaya. Jadi tujuan kita kesini, kami ingin menanyakan kesaksian Om untuk kasus pembunuhan Pancawijaya tahun 1998. Soalnya kami lagi melakukan investigasi mandiri karena kasusnya sudah lama terbengkalai. Kita mau kesaksian Om. Oh, Pancawijaya. Nama yang sudah lama tidak terdengar. Jadi, kesaksian bagaimana yang kalian perlukan? Ini Om. Sebelumnya maaf lancang. Gimana ya, Om? Ya. Apakah Om masih menyimpan bukti rekaman CCTV pada TKP? Atau setidaknya, apakah Om masih mengingat kronologi yang sebenarnya terjadi? Om lupa, Nak. Tapi sebentar ya, Om carikan dulu di gudang. Oh ya Om, cari aja dulu. Pak, itu gimana kalau seandainya kesaksian dari Pak Romo berujung buntu? Kita harus cari bukti kemana lagi? Tenang, Biru. Apapun hasilnya, Bapak akan selalu bantu kamu sebisa Bapak. Iya, makasih ya Pak.
Ini saya menemukannya di pojok gudang. Sepertinya masih tersimpan dengan aman. Ayo kita putar bersama. Nah, Biru bawa laptop. Bawa om, sebentar. Itu, stop. Nah, ini rekaman CCTV-nya Biru. Pak Sanjaya, izin sambil bercerita mengenai kronologi yang saya ingat ya. Jadi, saat masa aksi rusuh di jalan utama, saya melihat seorang aparat keluar dari barisan, lalu menghilang. Lalu, saya fokus lagi melihat CCTV. Setelahnya, saya melihat seorang membawa tas hitam besar. Lalu, seseorang di tangga darurat tertangkap kamera CCTV. Seseorang membawa tas besar berwarna hitam. Ia pergi ke lantai keempat, lalu hilang dari pandangan kamera CCTV. Awalnya saya hanya acuh. Namun, beberapa saat kemudian, demonstrasi terlihat semakin ricuh. Beberapa masa mundur. Saya sedikit bingung dengan aksi tersebut. Barulah saat itu saya tersadar bahwa ada aparat yang tertembak. Saya memiliki kecurigaan bahwa lelaki dengan tas hitam itulah yang memungkinkan menjadi pelaku penembakan Pak Pancawijaya. Apakah om tahu ciri-ciri spesifik orang tersebut? Oh, saya ingat. Sepertinya rahangnya tegas. Dan sekilas saya melihat nama Randy di bajunya. Berarti orang yang bunuh ayah kamu itu Randy. Iya, ini bukti yang kuat. Kita harus segera melakukan tindak penyergapan. Sebentar Biru, kita masih belum punya bukti yang cukup kuat. Kita harus mencari rekaman CCTV pembunuhan Jaki, anak Pak Randy. Enggak, Pak. Ayah saya gak pernah bunuh orang. Lagian kalau Zaki terbunuh, itu bukan ayah saya. Saya bisa jamin. Iya Biru, saya paham. Tapi kita nggak ada bukti kalau bukan ayah kamu yang membunuh. Oke, ayo kita cari. Akan kubuktikan kalau ayah bukan pembunuh. Romo, saya dengar-dengar, Om selain menjadi penjaga CCTV di gudang itu, Om juga menyimpan rekaman CCTV lainnya kan? Ya benar. Siapa tahu Om punya rekaman CCTV di Jalan Merpati nomor 56. Iya benar. Saya memang cukup banyak menyimpan rekaman CCTV. Dan kalau tidak salah, saya mempunyai rekaman CCTV di jalan itu. Jadi kalian butuh CCTV yang tanggal berapa? 9 Mei tahun 98. Oke, sebentar, saya carikan. Ini, saya hanya menemukan ini. Udah, kita putar. Nah, begitulah kejadiannya. Yaudah deh Om, kayaknya pertemuan kita hari ini sampai sini aja. Waduh, buru-buru amat Pak. Iya, soalnya kita masih ada urusan lain ya Biru. Nih Biru, makasih Om ya atas bantuannya. Iya. Ayo pamit dulu. Oke. Sehat-sehat Om. Ya. Oke, Biru. Masuk Biru. Pak, kita harus bergerak cepat. Penangkapan pelaku tidak bisa ditunda lagi. Ya Biru, saya setuju. Malam ini kita harus sudah bersiap. Besok sudah harus penangkapan. Kita harus menyergap besok. Iya, Kamu Pak. siap kan? Siap. Ya, malam ini saya akan hubungi pihak-pihak yang sekiranya bisa membantu.
Kamu juga jangan lupa ntar malam lihat WA saya. Iya Pak, siap. Ya. Selamat siang Randy. Selamat siang Pak. Kamu ada waktu luang nggak? Ada Pak. Saya ingin bertemu denganmu di rumahmu, bisa nggak? Bisa Pak, silakan datang. Ya udah, tunggu saya kirimin lokasi Anda. Siap Pak. Halo Biru, Ya, kenapa? saya berhasil mancing Randy. Kamu segera ke sini ya, saya kirim lokasinya. Berangkat bareng pasukan. Oke Pak, siap. Kita berangkat. Randy, Siang Pak. sudah lama tidak bertemu. Iya, siap. Masuk ya? Iya, masuk dulu. Silakan duduk. Ya, makasih. Randy, sudah lama ya sejak terakhir kali kita ketemu. Apa kabar kamu? Iya Pak, sudah lama ya Pak. Saya kebetulan sih baik ya Pak. Kalau Bapak sendiri gimana? Kayaknya Bapak makin kurus aja nih. Saya sih baik. Terus, Aduh, saya ini ya bisa-bisanya nggak peka. Saya sampai lupa menyajikan minuman. Tunggu sebentar ya Pak. udah nggak Saya usah masuk ke dalam. repot-repot. Udah nggak apa-apa Pak. Saya masuk ke dalam dulu ya Pak. Iya. Halo Biru, Ya Pak, kami sudah di depan. yaudah siap-siap masuk. Oke Pak. Aduh, jadi merepotkan ini. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan ya Pak, Ya, diminum. segar sekali. Wah, terima kasih Pak. Apaan ini Pak? Apa maksudnya semua ini Pak? Halo Eva, tolong siapkan ruangan. Ayo Biru. Saya tidak melakukan semua ini, Bu. Ibu harus percaya pada saya. Apapun alasan saya melakukan semua ini. Karen, sedari tadi Anda bicara Anda saya percaya dengan Anda. Sedangkan lihat semua yang Putih sudah jelas tidak apa-apa. Ini semua rekayasa. Ini fitnah. Ada yang tidak suka dengan saya. Karen, jika memang Anda tidak bersalah, silakan buktikan. Siapa bocah ingusan ini? Pak Biru, silakan. Bu. Saya Biru Jaya. Bisa tebak? Ya, saya anak dari Pancawijaya. Baik Pak, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Saya menolak menjawab pertanyaan sebelum ada bukti yang kuat. Apakah benar bahwa membunuh Aisyah pesan tidak ada ini? Dari mana kamu informasi itu? Bocah seperti ini merasa tahu. Saya ulangi sekali lagi, apakah Bapak membunuh Aisyah menggunakan senjata ini? Lihat semua ini Pak, semua bukti merujuk pada Bapak. Mulai dari kronologi sampai rekaman CCTV. Jadi gimana Pak? Masih mau mengalah? Ya, saya membunuh ayahmu. Tapi apa salahnya? Ayah tahu menggunakan saya duluan. Ayahmu penjahat. Ayahmu bunuh. Kalau saya salah apa? Salah apa? Baik Pak, terima kasih atas pengakuannya. Saya izin pamit.
tangkap dia. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, surat keterangan saksi, serta fakta yang saling mendukung, Majelis Hakim telah menemukan unsur pidana yang telah dilakukan oleh saudara Randy. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saudara Randy sebagai terdakwa dinyatakan bersalah. Biru, Bapak, gimana perasaannya? gimana ya Pak? Dibilang lega sih, lega. Tapi kayak sedikit ada yang janggal. Kasus yang terbengkalai selesai gitu aja. Jangan begitu, harusnya kamu bersyukur dong, bahagia gitu. Iya Pak. Bahagia, senang. Terima kasih banyak ya Pak. Saya belajar banyak dari Bapak. Mungkin tanpa Bapak kasus ini nggak akan selesai. Makasih banyak ya Pak. Anggap aja ini tanda terima kasih saya. Karena dulu Panca sering ngebantuin saya. Iya Pak. Udah, saya dulu deh. Oh iya, siap. Mama, Ayah, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ini aku, Biru, sosok laki-laki tangguh yang dulu punya cita-cita pengen jadi pilot, malah jadi pengacara, S2 lagi. Ma, ya, kasus saya sudah selesai. Pelakunya sudah ditangkap. Semoga setelah ini kalian bisa beristirahat dan tenang ya. Apa ini? Kok ada orang yang bisa masukin ke sini? Halo Biru, apakah akhir-akhir ini kau merasa diikuti? Maaf ya, itu aku. Aku tidak berniat untuk berbuat jahat padamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu Biru, selama ini kau salah. Bukan Randy yang membunuh ayahmu. Masih ada pelaku lain di balik semua ini. Banyak yang sengaja disembunyikan, direkayasa. Kalau kau tak percaya, lihat flash disk yang kuselipkan di balik surat ini. Lihat flash disk yang kuselipkan di balik surat ini. Flash disk. Oh ini. Coba dibuka. Pada awal Mei 1998, Pancawijaya tanpa sengaja menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Suatu sore, ia melintas di depan ruangan Sanjaya. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar percakapan yang aneh, gelap, dan mencurigakan. Rencana penculikan, penyembunyian orang, dan penggelapan dana pusat. Semuanya disebutkan dengan tenang, seolah itu adalah hal yang biasa.
menunjukkan panca yang terbakar. Mendengarkan, lalu tanpa sengaja menyinggol tempat sampah yang jatuh. Sanjaya langsung sadar bahwa ada seseorang di luar ruangan. Panca panik hingga beralih pulang. Dalam kepanikan itu, kartu identitasnya jatuh dan ditemukan oleh Sanjaya. Malam itu, telepon rumah Panca berdering. Selamat sore, Panca. Suara Sanjaya terdengar halus, tetapi dingin. Ia meminta meminjam mobil Panca. Terlihat indah ya. Kalimat terdengar biasa, namun sebenarnya Anda berkenan nggak awal dari kalau bencana. besok saya Keesokan meminjam paginya, mobil? tragedi pertama terjadi. Boleh, Pak. Zaki, anak Randy, Yaudah, besok saya ke rumah Anda ya. tewas Saya tertabrak ambil. mobil Panca. Tapi rekaman yang ada di flash disk menunjukkan Ya, terima kasih. sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kualitas rekaman memang lores. Tahun 1998. Tapi masih terlihat jelas. Orang yang mengendarai mobil itu adalah Sanjaya. Ia menggunakan mobil yang ia pinjam dari Panca untuk membunuh Zaki, lalu menempatkan semua kecurigaan pada Panca. Beberapa jam setelah tragedi itu, saat Randy masih menangis di samping jenazah anaknya, teleponnya berdering. Tidak ada pertemuan fisik, tidak ada tatap muka, hanya suara Sanjaya melalui telepon, yang kemudian mengirimkan bukti palsu lewat email. Lewat email itu, Sanjaya mengklaim punya rekaman CCTV yang menunjukkan Panca adalah penabrak Zaki. Lihat email. Dan untuk memancing dendam Randy lebih dalam, Sanjaya menawarkan sesuatu. Itu di CCTV mobil Panca A1272 ARW. Dia nabrak anak kamu, langsung balik, langsung nggak putar arah, langsung kabur. Di video voice note itu, Sanjaya berkata, hukum tidak akan berjalan. Tenang, Rally. Kalau kau ingin balas dendam, Saya punya ide lakukan lain. sendiri. Kamu tahu kan hukum di negeri ini? Di tengah kerusuhan demo kayak gini, Randy yang terpukul, emang ada yang hancur, mau ngegubris dan kasus hilang kontrol. pembunuhan? Percaya, Nanti kamu saya kasih senjata saya. Sanjaya, Balaskan dendammu kepada Panca, Randy. orang selama ini paling Biro percayai. Halo, Orang Randy. yang memberikan akses, bukti, jalan. Ya, nanti Orang temui yang saya. berpura-pura membantunya mengusut kasus saya. Maksudnya Pak, saya akan temuin Bapak. Pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling terlihat menolong. Ternyata selama ini aku salah.